Assalamualaikum Ceng, gimana kabarnya? Dimanapun kalian berada, jaga kesehatan ya. Si COVID lagi mengganas lagi. Beritanya. Di video kali ini, Mimin Bedul mau merangkum sebuah film India bergenre misteri thriller yang dibumbui kisah cinta yang sangat rumit. Yaitu film Hasen Diluruba. Semoga menghibur ya. Buat yang di rumah aja, gak perlu lama-lama, kita langsung gascrot aja ke ceritanya. Dikisahkan, ada pasangan suami istri yang tak mendapati kecocokan setelah pernikahan. Datanglah seorang sosok pria yang diidamkan pengantin wanita, dan itu tak berlangsung lama namun merusak segalanya. Uniknya, setelah melewati konflik, pasangan tersebut malah mendapat kecocokan. Namun tak terduga, si suami tiba-tiba tewas oleh ledakan yang terjadi di rumahnya. Penasaran siapa pelakunya dan bagaimana motifnya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Film ini dimulai dengan seorang wanita cantik nan seksi bernama Rani. Ini bebengetannya. Ia diduga menjadi dalang atas pembunuhan suaminya yang bernama Risu, dengan dugaan membunuh untuk melancarkan perselingkuhannya. Risu adalah seorang pria dewasa yang culun dan kalem. Ini bebengetannya. Ia terbunuh dalam ledakan yang terjadi di rumahnya sendiri. Si Rani pun harus melakukan persaksian dengan menceritakan detail-detail konflik yang ia alami agar terlepas dari dugaan pelaku pembunuhan suaminya. Cerita kembali, di mana si Risu yang sudah mapan dan dewasa, ia dicarikan jodoh oleh orang tuanya. Setelah melakukan beberapa kali perjodohan, si Risu selalu gagal dan belum mendapati wanita yang cocok dengannya. Hingga suatu hari, ia dijodohkan dengan wanita bernama Rani. Mereka pun mencoba untuk saling memahami sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan. Ceritanya, si Risu tergila-gila nih sama si Rani, sampai bikin tato nama si Rani di tangannya. Dia belum tahu mau nikahin harim yang seperti apa sifatnya. Si Rani adalah cewek yang sedikit liar dengan hobi membaca novel-novel cinta yang sadis. Karena terobsesi, si Risu pun mencoba untuk menyukai novel-novel yang disukai si Rani dan coba membacanya. Singkat cerita, mereka mendapat sedikit kecocokan dan akhirnya menikah, walaupun ibu si Risu kurang setuju. Setelah melakukan pernikahan, si Rani terpaksa harus ikut dengan si Risu dan meninggalkan dunianya. Si Rani pun ikut keluarga si Risu untuk melakukan perjalanan pulang ke tempat di mana si Risu tinggal. Saat turun dari kereta, si Rani kecewa karena tidak ada penyambutan, sedangkan ia melihat pasangan lain yang baru menikah merayakan hari bahagianya dengan penyambutan yang meriah. Cerita berlanjut, mereka pun melakukan perjalanan ke rumah si Risu. Si Risu sudah mengemas sedemikian rupa kamarnya untuk menghadapi malam pertamanya. Namun hal yang ia harapkan tidak tercapai karena terjadi hujan deras ditambah si Rani protes kejadian tadi di stasiun. Si Rani menanyakan kenapa si Risu tidak melakukan penyambutan padahal hari ini adalah hari yang sangat spesial. Si Risu hanya menjawab penyambutan bisa dilakukan esok hari karena terkendala hujan. Si Rani pun kesal dan menjawab bahwa di daerahnya kendala kecil tak akan menghalangi perayaan. Si Rani pun segera tidur dan tidak memberi jatah kepada si Risu. Si Risu kecewa dengan si Rani dan segera menyusul untuk tidur. Gatot, pokoknya mah gatot. Padahal mah gak siap-siap buat bercocok tanam, Ceng. Keesokan hari tiba, si Rani bangun dari tidurnya siang hari. Jangankan menyiapkan makanan, bangun aja siang, Ceng. Don't try this at home, pokoknya mah. Hal itu membuat ibu si Risu gedek dan makin kecewa menikahkan si Risu dengan si Rani. Si Risu hanya terdiam dan mendamaikan percekcokan keduanya. Setelah kejadian percekcokan, si Risu dipengaruhi teman dan ayahnya agar menjadi lebih gentleman, menjadi pemimpin rumah tangga. Si Risu pun mencoba nasihat dari temannya dan ayahnya. Namun mudah ditebak, si Risu gagal untuk memberikan pengaruhnya. Malam pun tiba, si Risu kembali mencoba untuk membelah duren si Rani. Di sisi lain,
Shirani pun sama mencoba untuk menggoda Shirisu agar berperilaku liar kepadanya. Namun baru saja sedikit pemanasan, roket Shirisu sudah meledak tanpa kendali. Shirisu pun malu dan segera tidur. Hal itu membuat Shirani kesal. Shirani melampiaskan kekesalannya secara spontan kepada Shirisu. Shirisu yang ketakutan kabur ke dalam toilet di dalam kamar. Saat sedang melampiaskan kemarahannya, orang tua Shirani menelpon, menanyakan malam pertamanya. Ia pun menceritakan kelemahan suaminya. Tanpa disadari, Shirisu menguping di dalam toilet. Setelah kejadian itu, Shirisu kecewa dan berjanji tidak akan mencoba membelah durian Shirani lagi dan mendiamkannya 1000 bahasa. Keesokan harinya, ia mulai masuk kerja. Kawan-kawannya menanyakan kenapa ia masuk kerja, padahal seharusnya menikmati cuti pernikahannya. Ia hanya terdiam dan kesal. Kawan-kawannya meledeknya dengan menyebutkan Shirisu akan bulan madu dengan bosnya. Awal ketidakharmonisan pun terjadi. Gara-gara ejakulasi dini, harusnya mencari solusi, Shirisu malah lari dari kenyataan. Berjalannya waktu, Shirani hanya didiamkan oleh Shirisu. Jangankan disentuh, ditanya juga enggak, Ceng. Sayang. Duh, padahal bibit unggul, astagfirullah. Cerita berlanjut, di mana Shirani yang telah diperlakukan seperti itu meminta maaf dan mencoba untuk memberi kesempatan untuk membelah duriannya kepada Shirisu. Namun Shirisu marah dan menjelaskan kenapa ia memperlakukan Shirani seperti itu. Shirani yang lepas kendali mengeluarkan isi hatinya dengan menyebutkan tipe pria yang ia sukai dan seharusnya dimiliki suaminya. Pokoknya konflik tambah hebat. Shirani diam-diam menghubungi orang tuanya. Ia berucap ingin pulang karena sudah tidak kuat dengan perlakuan Shirisu. Namun orang tuanya menahannya dan memberi nasihat agar Shirani mencoba kembali. Shirani tak bisa apa-apa dan berniat mencoba kembali. Berjalannya waktu, Shirisu masih tidak berani mencoba untuk kembali menyentuh Shirani. Shirani pun hidup dengan kebosanan dan waktu luangnya ia mencoba menghibur diri dengan membaca novel-novel kesukaannya. Hingga suatu hari, saudara Shirisu bernama Neil datang. Ini bebengetannya. Berlibur dan tinggal di rumah Shirisu beberapa minggu. Si Neil sangat berbeda 360 derajat dengan Shirisu. Ia adalah pria pemberani, liar dan tak jelas hidupnya. Shirani pun diam-diam memperhatikan si Neil. Di tengah kebosanannya, Shirani merasa dihantarkan seorang malaikat dari langit. Si Neil yang berlagak seperti pria sejati menjadi obsesi bagi Shirani. Ditambah si Neil pun ternyata menyukai novel-novel seperti kesukaan Shirani. Sedikit-sedikit mereka pun saling mendekati satu sama lain. Hal itu membuat Shirani berubah menjadi ingin belajar memasak, belajar membuat teh dan lain-lain yang tak ia sanggupi sebelumnya. Namun hal itu tidak disadari Shirisu. Shirisu yang melihat Shirani berubah malah senang dan mencoba memberi kesempatan kembali kepada Shirani. Padahal Shirani berubah untuk si Neil, pria seperti dalam obsesinya. Ditambah terjadi momen di mana Shirani makin terobsesi oleh si Neil dan tak bisa menahan syahwatnya. Hingga mereka gelap mata dan melakukan hubungan mantap-mantap. Shirani tidak sadar, setiap dirinya bercocok tanam dengan si Neil selalu merekamnya. Pokoknya Mimin kesel waktu sampai adegan ini. Kenapa gitar Spanyol hanya didiamkan oleh Shirisu, jadi diwakili oleh yang bukan muhrim. Anjay. Singkat cerita, Shirani mulai sungguh-sungguh mencintai si Neil. Shirani akan mengakui semuanya dan memulai hidup baru bersama si Neil. Keesokan harinya, Shirani mencoba memasak kambing untuk si Neil karena itu makanan favoritnya. Di sisi lain, si Neil mengemas barangnya dan bersiap untuk pergi diam-diam dan meninggalkan Shirani tanpa memberinya kabar. Kembali ke cerita, Shirani pun menyiapkan makanan untuk Shirisu dan ia mendapati kabar bahwa si Neil sudah pergi. Shirani pun galau gundah gulana. Saat Shirisu sedang menikmati masakan Shirani dan membulatkan tekad untuk mencoba memulai lagi dengan Shirani, secara tak terduga, Shirani yang galau mengakui semuanya bahwa ia berselingkuh dan mencintai si Neil. Ia pun berucap akan menyusul si Neil dan memulai hidup bahagia bersamanya.
Shirisu hanya terus makan dan memuji pasakan Shirani tanpa mengambil keputusan apapun setelah mendengar pengakuan itu. Cerita kembali di mana Shirani masih diinterogasi. Pak polisi masih belum mencabut tuduhannya terhadap Shirani. Saksi didatangkan pun tidak menambah kemajuan pada penyelidikan. Polisi pun berpikir bagaimana caranya untuk membuat Shirani mengakui semuanya, bahwa perselingkuhannya gila hingga membuat suaminya tewas. Interogasi pun berlanjut. Shirani menceritakan detail-detail kejadian yang ia alami. Setelah Shirisu mengetahui istrinya berselingkuh dengan saudaranya, ia berniat mendatangi Shinil dan menyelesaikannya. Saat bertemu dengan Shinil, jiwa-jiwa pembunuhnya keluar dengan diam-diam menusuk Shinil dengan obeng. Shinil yang kaget segera melawan dengan menghajar Shirisu habis-habisan. Shinil menjelaskan kepada orang yang melihat baku hantamnya bahwa itu masalah kecil dengan saudaranya. Karena kasihan, Shinil pun memanggil Shirisu untuk berbicara empat mata dengannya. Ternyata Shirisu datang kemari dengan maksud untuk menjelaskan ia marah kepada Shinil yang telah memberikan harapan palsu kepada Shirani. Shinil hanya berucap, "Kenapa kau membuat Shirani bosan sehingga membuka jalan untuk Shinil melakukan semuanya?" Shirisu menjawab, sebenarnya ia ingin memikat Shirani terlebih dahulu sebelum mengeksekusinya. Shinil berpesan agar Shirisu menjadi lelaki sejati dengan tidak lari dari kenyataan. Singkat cerita, Shirisu pulang dengan babak belur. Ia akan berjanji menyudahi usahanya untuk memikat Shirani dengan menunjukkan sifat aslinya bahwa ia adalah pria sejati. Di sisi lain, Shirani mulai menyesal atas perbuatannya dan berniat meminta maaf kepada Shirisu. Shirisu pulang dengan babak belur. Shirani pun khawatir dan meminta Shirisu untuk menjelaskannya. Shirisu menjelaskan bahwa ia telah menghajar Shinil yang telah mengecewakan Shirani dan meminta Shirani untuk segera pergi agar ia tak terbawa hawa nafsu dan membunuh Shirani. Agar ia sendiri yang menanggung malu karena masyarakat sudah tahu istrinya digauli saudaranya. Keesokan harinya, Shirani berkemas dan bersiap pergi. Karena barangnya yang banyak, ia meminta Shirisu untuk membawakannya dan berharap Shirisu menahan kepergiannya. Namun ternyata Shirisu cuek dan tidak menghiraukannya seperti dahulu. Saat sedang menunggu angkutan umum, pemuda-pemuda Jalantah menggodanya. Shirisu pun kasihan dan berniat membantunya mencari angkutan umum. Tak lama Shirisu mendapatkan angkutan umum dan segera menaikkan barang Shirani agar Shirani cepat pergi dari hadapannya. Namun Shirani yang menyesal membatalkan untuk pergi dan berniat menunggu sampai Shirisu memaafkannya. Shirisu pun membiarkannya dan tidak memperdulikannya dan berniat membunuh Shirani secara perlahan. Namun semakin mendapat siksaan, Shirani semakin mencintai Shirisu. Cerita kembali di mana polisi marah kenapa Shirani bodoh dan tidak melaporkannya dan hanya menerima siksaan tersebut. Ia menjawab, ia malah mulai mencintai Shirisu dan menunggu sampai titik di mana Shirisu memaafkannya. Karena setelah konflik itu ia menyadari kemunculan sifat pria Shirisu. Dan hal itu terjadi seperti di dalam novel yang ia baca. Polisi hanya berucap bahwa Shirani gila, menyamakan kejadian pembunuhan dengan sebuah novel kesukaannya. Cerita berlanjut, Shirisu tidak pernah tidur malam dan terus memperhatikan Shirani. Seperti harimau yang memperhatikan mangsa sebelum memangsanya dengan mengingat kejadian Shirani disetubuhi oleh Shinil. Namun ajibnya, Shirani tetap bertahan dari penderitaannya dan menunggu pengampunan dari Shirisu. Hingga suatu waktu, Shirisu mabuk parah dan menceritakan semua yang terjadi kepada kawannya dengan disaksikan langsung oleh Shirani. Shirani yang mendengar hal itu meminta Shirisu berhenti, namun Shirisu terus melanjutkannya sampai kawannya yang tak enak hati pergi. Di sana kesabaran Shirani habis dan meminta Shirisu untuk membunuhnya segera, namun Shirisu masih berpikir antara cinta dan benci. Rumit pokoknya mah ceng.
Si Risu akhirnya merasa kasihan dan tersadar terhadap Shirani yang telah ia siksa selama ini dan mulai meredam api kemarahannya dengan berniat memaafkan dan mencoba memulai kembali dengan Shirani. Singkat cerita, kehidupan mulai berjalan dengan baik. Usaha Shirani selama ini tidak sia-sia. Sampai akhirnya mereka kembali bertemu Sinil yang berniat menjemput Shirani untuk hidup bersamanya. Shirani sudah tobat dan tidak akan mengulanginya kembali. Namun Shirisu masih dendam dan berniat melukai Sinil. Hingga terjadilah kejar-kejaran dan Sinil berhasil kabur karena mobil Shirisu rusak di tengah pengejaran. Kejadian itu membuat hubungan keduanya semakin kuat hingga saat membetulkan mobil Sinil mereka tidak kuat menahan syahwatnya dan bercocok tanam di gudang bengkel mobil. Di sanalah Shirisu merasa dirinya perkasa setelah berhasil memuaskan Shirani dengan entah berapa ronde cocok tanamnya. Mereka pun pulang dan melanjutkan kehidupan bahagianya sebagai suami istri dengan memperbanyak cocok tanam. Aduh. Hingga satu waktu orang tua Shirisu berlibur untuk mendatangi pernikahan anak saudaranya. Setelah orang tua Shirisu pergi, Sinil pun datang dan membuat kekacauan dengan menghasut Shirisu. Shirani yang melihat hal itu disuruh pergi dan membiarkan pria membereskan masalahnya. Saat Shirani pulang dari pasar dan berada di posisi beberapa meter dari rumahnya, tiba-tiba ledakan terjadi dan melihat tangan Shirisu yang bertuliskan Rani terputus diakibatkan ledakan. Ia pun menangis sejadi-jadinya. Ini cerita versi skenario Shirisu dan Shirani. Cerita itu membuat polisi tambah bingung dan tak bisa memecahkannya. Polisi pun diperintahkan berhenti menyelidiki oleh atasannya dan menutup kasus itu. Namun polisi tetap meminta sedikit waktu untuk membereskannya. Hingga suatu waktu mereka mendapat video rekaman di mana seorang pria kabur dengan berenang setelah terjadi ledakan. Shirani pun dipanggil kembali dan diinterogasi menggunakan peralatan canggih. Shirani tak kehabisan akal dengan mengakali interogasi. Namun Shirani ketahuan oleh petugas dan ia diinterogasi kembali lebih ketat. Cerita berlanjut dan inilah kejadian aslinya. Sinil datang dan mengancam akan menyebarkan video mantap-mantap dengan Shirani ke sosial media. Shirisu yang mendengar hal itu kesal dan menyerang Sinil. Namun ia kalah dan tersudut sehingga dipukuli habis-habisan oleh Sinil. Shirani yang melihat hal itu kesal dan mengambil daging beku yang ada di freezer, lalu menghajar kepala Sinil dengan sekuat tenaga. Sinil pun tewas dengan kepala bocor mengeluarkan banyak darah. Shirisu dan Shirani pun kaget dengan kejadian itu. Mereka segera menyusun rencana agar mereka selamat dari kasus pembunuhan ini dan bisa melanjutkan kisah cintanya yang bahagia. Shirisu memotong-motong bagian tubuh Sinil dan meledakkan tempat kejadian agar polisi tidak mudah menyelidikinya. Ia pun memotong tangannya agar yang diduga korban ledakan adalah dirinya. Shirisu menggunakan pakaian Sinil untuk kabur dari tempat kejadian dengan melewati sungai. Dan Shirani pun berkeliling pasar untuk menunggu waktu ledakan. Saat sudah mendekati waktu ledakan, ia berada di posisi beberapa meter dari rumahnya untuk menyaksikan ledakan dan segera berpura-pura sedih atas kematian suaminya. Dan hasil akhirnya sama, Shirani tidak terbongkar bersalah. Polisi pun sudah tak mampu untuk melanjutkan penyelidikan dan menutup kasus Shirani. Namun Pak Polisi yang menyelidiki Shirani membeli novel yang sering disebutkan Shirani dalam persaksiannya dan mulai memahami kejadian. Sayangnya ia terkecoh dan menganggap Shirisu sudah mati tenggelam seperti ending di novel. Akhirnya rencana mereka berhasil dan menjalani kehidupan dengan bahagia walaupun tangan Shirisu putus sebelah. Teata M. Amat tamat. Pesan moral yang bisa diambil adalah sayangi dirimu dengan tidak membohongi si Oyib.
sehingga si Oyib tidak mudah muntah saat kamu sudah menikah.